Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Masyaallah jamaah rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmah karunia, maghfirah, keberkahan, dan pastinya semua yang bernuansa kebajikan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Oleh karena itu mudah-mudahan senantiasa kita berharap bahwasanya Allah tetapkan untuk kita menjadi hamba-Nya yang senantiasa bersyukur kepadanya, dan kita memiliki pengharapan yang sangat tinggi kepadanya. Kita pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa sikap kesabaran yang paripurna. Karena dengan dua hal itulah sesungguhnya kehidupan manusia, di antara dua hal. Yang pertama adalah bersyukur dikala Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan berbagai nuansa kenikmatan, dan yang kedua, sisi kehidupan manusia itu pastinya Allah akan memberikan berupa berbagai cobaan dan cobaan. Salat dan salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurah limpahkan kepada panutan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hanya dengan ketetapan Allah kita menjadi umatnya, kita menjadi makhluk ciptaannya yang disebut dengan manusia, yang Allah tidak tetapkan kita dengan penciptaan yang lain. Karena Allah sayang kepada kita, maka semestinya kita berharap, kita memohon pula kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tetap berada pada keadaan sebagai hamba Allah, sebagai manusia yang tugas pokoknya tiada lain adalah dalam rangka mendarma baktikan segala totalitas kehidupan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, maka yang pertama adalah kehidupan manusia itu pastinya berputar di antara tanda kesyukuran dan kesabaran. Maka hal ini pun oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disampaikan melalui kita semua, dan Allah memberikan ketakjuban, Allah memberikan tanda kemuliaan kepada umat manusia yang memiliki dua hal ini, yaitu sabda Rasul, ajibtu lil mu'min idza asabatu khairan fahamidallah wa syakar. Dikala makhluk yang disebut dengan manusia itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan limpahan curahan berbagai nikmat karunia yang tiada terhingga, maka indikatornya, maka karakter orang yang telah menerima indikasi dari kenikmatan itu yang Allah berikan, Allah titipkan kepadanya, maka ia tampilkan dengan perilaku yang senantiasa bersyukur kepadanya.
Maka orang yang bersyukur kepada Allah, jangan menunggu Allah menyempurnakan terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada manusia, tapi sempurnakanlah pemberian Allah itu menjadi sesuatu yang sempurna. Kalau itu sudah kita lakukan, tidak ada apapun yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dititipkan kepada manusia kecuali nilai-nilai kenikmatan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ditambah dan ditambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau setiap diri itu mampu menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti janji Allah akan menambah pula terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Dan kebalikannya dari sikap yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti ia kafar. Ia menjadi orang yang kufran, menutup, tertutupi hatinya, tertutupi jiwanya karena tidak disepuh dengan keimanan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang ada adalah semua kehidupan itu seakan-akan tiada jalan keluarnya. Maka zulman, orang itu akan ditutupi dengan berbagai bentuk kezoliman. Hatinya penuh dengan noktah-noktah kejelekan. Maka akan digempurlah berbagai kebaikannya, seakan-akan tidak dapat melakukan kebaikan itu. Yang ada adalah manusia yang semacam ini dalam kehidupannya, maka ia terus-menerus berada pada tataran orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, mari kita jadikan landasan kita menjadi hamba Allah yang bersyukur dikala mendapatkan nikmat, dan yang kedua bersabar dikala Allah turunkan berupa cobaan-cobaan. Apapun cobaan itu, pastinya Allah itu sangat kasih sayang kepada umat manusia, apalagi kita yang telah ditetapkan selaku hamba Allah yang memiliki kualifikasi yang mulia di hadapannya. Masa iya kita tidak bergerak? Masa iya kita tidak yakin di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inna akramakum indallahi atqakum. Tiadalah makhluk yang semuanya Allah ciptakan di muka bumi ini yang paling mulia di hadapan Allah kecuali orang yang memiliki kadar keimanan dan ketakwaan yang paripurna. Orang yang bertakwa memiliki kemuliaan di hadapan Allah yang paling mulia di antara makhluk Allah yang lainnya. Maka pantas hadirin rahimakumullah, Rasulullah Muhammad SAW beserta para sahabat yang lainnya itu sering menyampaikan pada saat Hajjatul Wada, pada peristiwa bahwa beliau terakhir melaksanakan ibadah haji. Maka yang disampaikannya oleh beliau adalah bahwa kalian semua adalah umat yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesamaan. Semua makhluk di hadapan Allah, semua manusia itu sama. Tidak ada perbedaan di antara warna kulitnya, tidak ada perbedaan di antara keturunannya, tidak ada perbedaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apakah orang yang paling banyak rezekinya ataupun yang kurang. Tetapi yang membedakannya adalah sejauh mana hamba Allah itu yang paling bertakwa kepada Allah. Maknanya adalah orang yang paling berserah diri, orang yang paling menjadi hamba Allah, yang disebut dengan ibadallah, yang disebut dengan Abdullah, yang disebut dengan seorang hamba Allah yang siap untuk mengabdikan segala totalitas aktivitasnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, kita berbahagia karena negeri kita lewat pemerintahannya berkenaan dengan ada peristiwa yang disebut dengan Isra Mi'raj. Maka mari kita ambil esensi dari peristiwa itu, bahwa sesungguhnya kehidupan manusia itu memang tidak boleh berlama-lama untuk berada di atas, tetapi cepat-cepatlah untuk memberikan kemanfaatan kepada umat manusia berada di bumi, berada di tanah.
tebarkan kebaikan. Sebagaimana baginda Rasulullah Muhammad SAW yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kenikmatan, yang oleh Allah diberikan hiburan, bahkan hiburannya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan para malaikat, mendoakannya, menghiburnya. Dikala dalam kehidupan itu pasti Allah akan memberikan cobaan-cobaan sebagaimana tadi khatib sampaikan. Dengan sabarnya maka Allah angkat derajat contoh suri teladan manusia sampai kepada 7 petala langit, sampai kepada arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi beliau yang telah dimaksum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah diberikan kenikmatan, yang pastinya sudah tercatat menjadi hamba Allah yang mendapatkan kebajikan, mendapatkan surganya, tetapi tidak berlama-lama untuk tetap berada di langit Allah. Tetapi memang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diperintahkan untuk turun ke bumi, untuk berbagi dengan sesama, untuk bergaul. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW itu menegur para sahabatnya yang pada saat itu tiga karakter sahabatnya yang menyatakan, kalaulah Rasulullah SAW itu saya tidak ingin tersisih oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai amalannya itu sampai kita tidak bisa seperti Rasulullah. Maka yang satunya adalah berlama-lama di masjid, terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan meninggalkan tanggung jawab tugasnya, bercengkrama dengan anak istri dan handai tolannya bersama masyarakatnya. Yang keduanya adalah seseorang yang senantiasa ingin sholatnya berlama-lama. Bahkan yang terakhirnya adalah saya tidak akan menikah. Kenapa? Karena jangan-jangan tidak bisa seperti Rasulullah. Maka Rasulullah pada saat itu menyampaikan, barang siapa yang tidak menyenangi kepada sesuatu menjadi sunnahku, maka itu bukanlah merupakan bagian dari kelompok Rasulullah Muhammad SAW. Yang ucapan itu sering disampaikan manakala seorang naib, manakala petugas KUA itu menyampaikannya dikala seorang itu pada saat akad nikah. Oleh karena itu jemaah rahimakumullah, maka pesan yang khatib ingin sampaikan adalah mari kita jangan berlama-lama Isra dan Mi'raj, maka tebarlah kebaikan itu. Maka hasil dari Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj adalah melakukan ibadah sholat. Karena di ibadah sholat itu manusia akan terbebas dari melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Shod, lam, ta bermakna sidqul qauli. Hamba Allah yang melakukan ibadah sholat, maka lisannya akan disepuh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah ucapan-ucapan, hanyalah kalamullah, hanyalah narasi-narasi yang berupa kebaikan-kebaikan. Jadi kalau kita tidak bisa mengerem, menyampaikan berbagai hoak umpamanya, kita hanya sebatas adu kusir pada saat kita memiliki kelompok WA umpamanya, maka kita belum termasuk kepada orang-orang yang sidqul qauli, yang benar ucapannya. Kemudian yang kedua, lam yang kedua adalah layyinul qalb. Seorang yang sudah melakukan ibadah sholat dengan benar, maka hatinya akan lunak, hatinya akan halus. Bukan makin adanya perbedaan hadinakumullah, apalagi sekarang dimulai dengan 2023 ini, menghadapi 2024, kita ini mayoritas muslim, kita mayoritas Islam. Maka jaga hati kita, layyinul qalb, biarkan perbedaan, karena itu merupakan sebuah kenistaan manusia memiliki perbedaan. Yang tidak boleh adalah perpecahan. Berbeda boleh, tapi pecah tidak boleh. Tidak ada kekuatan melalui perpecahan. Kekuatan itu muncul manakala seseorang itu lapang dadanya. Berapa meter tidak terukur, karena hatinya, jiwanya tidak dipersiapkan untuk orang-orang yang, apalagi kita malu seharusnya, yang notabene di negeri ini kita adalah mayoritas. Mari kita menjadi orang-orang yang layyinul qalb,
memahami akan hakikat kehidupan, biarlah berbeda, nggak jadi masalah. Sejauh mana berapa SKS pun berkomunikasi tidak jadi masalah, agar kita memiliki pencerahan. Jangan diseret-seret agar sama. Oleh karena itu jamaah Makkah yang terakhir adalah ini yang merupakan pokok kehidupan kita agar kita selamat, yaitu tarkul ma'ashi. Seorang hamba Allah yang mampu melakukan sholat dengan sebaik-baiknya diawali dengan mengagungkan Allah, Allahu Akbar, hanya Allah lah yang maha besar, dan ditutup dengan ucapan keselamatan ke sebelah kanan dan kiri. Maka umat mukmin harus mampu menebarkan kebaikan sebelah kanan dan sebelah kirinya, menjadi orang-orang yang tawazun, berada di pertengahan, al-wasit, menjadi wasit, menjadi penengah, tidak menjadi provokator. Tarkul ma'ashi, tinggalkan segala macam kemaksiatan, sebagaimana Allah akan memberikan jalan keluar dikala manusia tidak jadi melakukan kemaksiatan. Sebagaimana pemuda Hira yang pada saat itu menyampaikan, ya Allah, ada suatu amalan yang mudah-mudahan Engkau angkat ya Allah ke derajat yang terbaik. Pada saat itu aku hampir-hampir tergoda dengan perbuatan maksiat seorang perempuan yang dari segi apapun itu baik. Maka seorang laki-laki dengan gejolak emosinya, dengan gejolak syahwatnya yang tinggi, tidak jadi melakukan kemaksiatan, maka itulah Allah akan bukakan pintu-pintu kebaikan. Dan kebalikannya, manakala kemaksiatan sudah merajalela, manakala berbagai argumentasi tidak mampu disampaikannya lagi, maka itulah perpecahan yang akan menghadang kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan kepada kita. Jadikan esensi pelaksanaan dari Isra Mi'raj, yang pertama adalah jadikan kehidupan kita tiada dari dua sisi. Yang pertama adalah bersyukur dan bersabar, dan yang ketiga adalah mari kita melakukan ibadah sholat dengan sebaik-baiknya, dan kita aplikasikan esensi sholat dalam kehidupan kita, menjadi hamba Allah yang mampu membesarkan Allah, dan hati kita akan menentramkan jiwa kita. Hati kita akan tentram manakala disepuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keimanan, ketakwaan, keikhlasan, dan hanyalah bertawakal kepadanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hassin akhlaqana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa khair qaribna wa syarri abidna waqdi hawaijana fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'il qurba wa nifasa wal munkar wa baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi li wa lakum.